Kontes 911 Alam Mimpi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, sekitar 600.000 ikan naga biasa, dan seekor ikan naga buas yang terpencil. Fang Yuan terbang cepat sambil menghitung keuntungan di lubang abadi miliknya. Langkah pertama yang dia lakukan setelah datang ke dunia pecahan gua surga langit berbintang ini memberinya panen yang besar. Satu-satunya cacat adalah banyak ikan naga biasa yang mati. Karena amukan ikan naga buas yang terpencil itu, banyak ikan naga biasa yang biasanya mengelilingi ikan naga buas yang terpencil itu mati mengenaskan. Kalau tidak, keuntungan Fang Yuan akan lebih besar lagi. Bagaimanapun, Fang Yuan merasa puas. Saat itu di markas besar suku Dongfang, dia hanya mendapatkan sekitar 900.000 ikan naga biasa dan seekor ikan naga buas yang terpencil. Keuntungannya saat ini sudah lebih dari setengahnya. Jika ini ditambahkan ke danau sisik naga milik tanah terberkati Hu Immortal, ukurannya tidak akan cukup untuk menampung ikan naga ini. Ketika kebenaran runtuhnya gedung 88 yang sejati terungkap, aku harus meninggalkan tanah terberkati Hu Immortal, jadi tidak perlu memperluas danau sisik naga. Sepertinya ketika aku kembali setelah ini, aku harus merombak tanah terberkati bentuk bintang untuk membesarkan ikan naga ini. Fang Yuan melihat sekelilingnya sambil merenung. Dia memiliki esensi purba yang tak terbatas dan juga memiliki jurus pembunuh fana investigasi yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada jurus pembunuh abadi investigasi yang baru saja diperoleh, ramalan bintang. Jadi, dia tidak khawatir akan kehilangan hal-hal baik dalam perjalanannya. Namun, Fang Yuan tidak menemukan banyak kesempatan untuk mengambil tindakan. Ketika Gua Surga Starry Sky masih utuh, tempat itu sudah dijarah berulang kali oleh Sekte Abadi Tempur. Sekarang, di antara sumber daya yang tersisa, yang dapat menarik minat Fang Yuan sudah sangat sedikit. Selain itu, dia harus menyerahkan 2/3 dari semua keuntungan yang diperolehnya dalam perjalanan ini ke Sekte Bangau Abadi, sementara dia sendiri hanya bisa mendapatkan sepertiganya. Ini sangat memengaruhi antusiasme Fang Yuan. 10 sekte kuno mengirim para murid untuk bersaing memperebutkan berbagai sumber daya di dalam waktu yang terbatas, 7 hari 7 malam. Setelah waktu ini berlalu, sumber daya yang ditempati di dalam akan dibagi. Selanjutnya adalah waktu bagi 10 sekte kuno untuk menjarah dan mengembangkan sumber daya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi sekarang, aku hanya perlu mendapatkan ikan naga binatang buas yang terpencil, kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah itu. Sebagian besar energi dan waktuku harus digunakan untuk mencari alam mimpi itu di wilayah tengah. Ketika dia memikirkan alam mimpi, tatapan Fang Yuan bersinar dan api menyala di dalam dirinya. Sebelum pergi, He Feng yang telah mengingatkan Fang Yuan untuk menempati wilayah tengah sedini mungkin. Di tengah dunia fragmen ini ada manifestasi eksternal dari alam mimpi. Karena melibatkan ramalan dari Great Dream Immortal Venerable, 10 sekte kuno besar sudah mulai meneliti. Selain itu, Feng Jin Huang memiliki sayap mimpi Immortal Gu, yang memungkinkan Spirit Affinity House untuk dengan kuat menempati posisi terdepan. Yang lebih penting, alam mimpi ini memiliki asal-usul yang sangat besar. Itu adalah alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Penelitian Immortal Krensek tentang alam mimpi mungkin sepenuhnya mendukung Spirit Affinity House, tetapi selama mereka mampu merebut alam mimpi ini, mereka dapat menahan momentum Spirit Affinity House, dan dapat mengandalkan alam mimpi ini untuk membuat persyaratan dan bertukar manfaat dengan Spirit Affinity House. Di seluruh dunia fragmen, sumber daya yang paling berharga bukanlah binatang buas atau tanaman terpencil, melainkan manifestasi eksternal kecil dari alam mimpi ini. Jadi, sebelum mereka berpisah, He Feng yang secara khusus mengingatkan Fang Yuan tentang masalah ini. Tetapi bagaimana dia bisa tahu kegembiraan di dalam diri Fang Yuan? Fang Yuan mungkin tidak seperti Feng Jin Huang dengan jalur mimpi Gu Abadi, tetapi ia memiliki jalur kebijaksanaan Gu Abadi, mengungkap misteri, dan jurus pembunuh jalur mimpi yang dibentuk dengannya sebagai dasar, mengungkap mimpi. He Feng yang mengundang Fang Yuan untuk mewakili Sekte Bangau Abadi sama saja seperti membuka pintu bagi pencuri atau membawa musang ke kandang ayam. Sekte Bangau Abadi tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka telah memutuskan untuk mengirimku sekarang, tetapi ini mendapat perlawanan keras dari 9 sekte lainnya. Pada akhirnya, meskipun Sekte Bangau Abadi mendapatkan apa yang mereka inginkan, waktu masukku jauh lebih lambat daripada 9 sekte lainnya. Aku harus bergegas dan menduduki wilayah tengah,
bagaimanapun juga, penundaan yang tidak semestinya dapat menimbulkan masalah. Menangkap ikan naga hanya dilakukan dengan santai dalam perjalanannya, hal terpenting tetaplah manifestasi eksternal dari alam mimpi di wilayah tengah. Namun, ketika Fang Yuan mencapai tujuannya, seseorang sudah ada di sana. Fang Yuan, aku sudah menunggu cukup lama. Feng Jinhuang memimpin 4 Master Gu lainnya dari rumah afinitas roh untuk melindungi alam mimpi yang megah di belakang mereka. Dia menatap pesaing terkuat dalam perjalanan ini. Kulitnya seputih salju, penampilannya secantik lukisan, senyumnya indah dan dia tampak sangat percaya diri. Fang Yuan tidak cemas, saat dia menjawab sambil tersenyum juga, menurut aturan yang ditetapkan oleh 10 sekte besar, agar rumah afinitas roh Anda dapat sepenuhnya menempati area ini, Anda perlu menghadapi tantangan dari sekte lain. Hanya setelah memenangkan 2 dari 3 tantangan, Anda dapat merampas hak lawan untuk menempati area ini. 10 sekte kuno besar adalah sekte-sekte terkenal yang saleh di benua tengah, tetapi mereka juga memiliki asal yang sama, pengadilan surgawi. Jadi, meskipun mereka bersaing, itu bukanlah pembantaian yang kejam seperti yang terjadi di jalur iblis, dan jauh lebih lembut. Feng Jinhuang menggelengkan kepalanya, meskipun aku memiliki Gu abadi dan esensi abadi yang diberikan ibu kepadaku, aku tidak dapat mengalahkanmu. Aku menunggumu untuk melakukan transaksi. Oh, alis Fang Yuan terangkat saat dia berkata, dengan dingin, kau ingin melakukan transaksi denganku lagi. Terakhir kali, kau menipuku dengan cukup keras di konvensi jalur pemurnian. Metode yang kau berikan kepadaku untuk menyingkirkan status zombie abadi sebenarnya adalah kenaikan 10 fisik ekstrim. Kau masih ingin melakukan transaksi lain? Feng Jinhuang dengan cepat menjawab, transaksi ini akan saling menguntungkan. Fang Yuan, kau juga telah mengambil banyak keuntungan dari rumah afinitas rohku. Kau dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian dalam transaksi ini. Baiklah, kalau begitu bicaralah. Fang Yuan mengangguk. Feng Jinhuang segera memberikan saran tentang apa yang harus diperdagangkan, itu sebenarnya adalah metode lain untuk menyingkirkan status zombie abadi. Dia telah sepenuhnya melihat titik lemah Fang Yuan, dan tidak melepaskannya. Setelah memastikan bahwa metode Feng Jinhuang bukanlah yang sudah dimilikinya, Fang Yuan menyetujui transaksi ini. Seperti yang dikatakan Feng Jinhuang, transaksi ini saling menguntungkan, memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Dan jika ada manfaat, Fang Yuan tentu akan menerimanya. Tak lama kemudian, Fang Yuan memperoleh metode yang sama sekali baru untuk menyingkirkan status zombie abadi dan menghidupkan kembali. Ini adalah metode jalur transformasi. Menurut kata-kata Feng Jinhuang, Fang Yuan harus mengolah jalur transformasi dan menggunakan jurus pembunuh jalur transformasi untuk mengubah dirinya menjadi Gu Immortal normal. Kemudian, dia dapat menggunakan Gu Immortal abadi untuk membuat transformasi ini tetap dan tidak dapat diubah. Dengan cara ini, dia dapat menyingkirkan status zombie abadi. Ini memang pemikiran yang praktis. Karena banyak Gu Master atau Gu Immortal dalam perjalanan kultivasi mereka akan menghadapi situasi canggung dan tragis karena tidak dapat kembali ke bentuk asli mereka setelah berubah terlalu banyak. Dan metode ini adalah kebalikannya, itu benar-benar menyelesaikan transformasi. Adapun alam mimpi ini, Fang Yuan akan menempatinya. Namun, Feng Jinhuang punya waktu 3 hari untuk menjelajahi perwujudan eksternal alam mimpi ini. 3 hari kemudian, dia harus meninggalkan area ini. Ini adalah perwujudan eksternal alam mimpi. Fang Yuan bergumam sambil melihat ke depannya, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Ekspresinya serius, ingin tahu, dan tatapannya menunjukkan keserakahan dan gairah yang membara. Setiap perwujudan luar dari alam mimpi memiliki penampilan yang luar biasa indahnya. Alam mimpi yang terpampang di depan mereka ini seperti awan bintang yang padat, dengan cahaya ungu gelap bersinar di pinggirannya dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Seluruh alam mimpi memancarkan aura yang dalam dan misterius, dan juga memberikan indikasi bahaya. Feng Jinhuang menatap ekspresi Fang Yuan yang bersemangat, mendengus dingin dalam hati dengan puas. Dia telah melihat ekspresi seperti ini berkali-kali. Alam mimpi itu bagus, tetapi sangat disayangkan kamu tidak memiliki sayap mimpi Gu abadi. Manfaat yang sangat besar ini diletakkan tepat di samping mulutmu, tetapi kamu tidak dapat memakannya. Mungkin sepanjang hidupmu, kamu tidak akan mengerti perasaan menjelajahi alam mimpi. Ah, ada juga kemajuan besar setelah penjelajahan yang lancar.
Feng Jinhuang tidak mengingatkan Fang Yuan, jika Fang Yuan meninggal di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, itu akan jauh lebih bermanfaat baginya. Namun, dia tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena Sekte Bangau Abadi mengirim Fang Yuan, mereka akan mengingatkannya tentang bahaya alam mimpi. Benar saja, Feng Jinhuang menunggu beberapa saat, tetapi hanya melihat Fang Yuan berdiri di tempat tanpa bergerak maju. Meskipun wajahnya tampak penuh kerinduan, dia tidak melangkah melewati batas. Feng Jinhuang mendengus dalam hati sebelum berbalik ke arah 4 Gu Master lainnya. 3 hari adalah rentang waktu yang terbatas. Aku harus segera menjelajahi alam mimpi ini. Kalian semua, lindungi tubuh fisikku. Jangan membuat kesalahan. Para Gu Master dengan cepat menjawab, kami akan menggunakan semua kekuatan kami. Bahkan jika kami mati, kami akan melindungi kalian sampai akhir. Nona Feng Jinhuang, kalian dapat masuk dengan tenang. Jika situasinya mendesak, kami akan segera membangunkan kalian. Feng Jinhuang mengangguk dan melangkah menuju alam mimpi. Ketika dia masih sekitar 20 langkah lagi dari alam mimpi, dia telah mencapai batasnya. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya terjun ke alam mimpi. Dia menatap Fang Yuan yang berada di kejauhan untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan-lahan duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mengaktifkan sayap mimpi Immortal Gu, lalu tertidur lelap. Bagi Feng Jinhuang, ancaman terbesar baginya adalah zombie abadi Fang Yuan. Jika Fang Yuan bertindak melawannya, para Master Gu peringkat 5 dari Spirit Affinity House itu tidak akan mampu melawannya. Jadi, Feng Jinhuang tidak sepenuhnya bergantung pada keempat Master Gu ini, yang ia percayai adalah Gu abadi dan esensi abadi yang melimpah yang diberikan ibunya, Peri Baiking, padanya. Gu abadi sayap mimpi. Fang Yuan menatap Feng Jinhuang dengan iri. Dream Wings Immortal Gu dapat membuat pengguna tertidur lelap kapan saja, dan menempelkan sayap mimpi ke jiwa mereka, membiarkan mereka berkeliaran bebas di alam mimpi, memungkinkan mereka untuk maju atau mundur dengan bebas, menjamin keselamatan mereka. Dibandingkan dengan Dream Travel Immortal Gu, Dream Wings Immortal Gu memiliki keunggulan, tidak memerlukan esensi abadi untuk diaktifkan, sehingga paling cocok untuk kultivator seperti Feng Jinhuang yang belum menjadi Gu Immortal. Fang Yuan sudah berpikir untuk mengambil tindakan. Namun, membunuh Feng Jinhuang dan merebut Dream Wings Immortal Gu bukanlah ide yang praktis. Merebut Immortal Gu sendiri adalah masalah yang sangat sulit. Dan membunuh Feng Jinhuang juga tidak mudah, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Feng Jinhuang pasti memiliki banyak metode perlindungan hidup padanya. Yang terpenting, situasi saat ini belum berubah menjadi keadaan kritis, masih ada ruang untuk bersekongkol. Fang Yuan bukanlah orang terbelakang, dia tidak akan membuat kesalahan sebesar itu. Feng Jinhuang ini tumbuh dengan cepat. Pertama adalah transaksi, dia menyerahkan semua kendali alam mimpi ini kepadaku atas kemauannya sendiri, mengubahku menjadi perisai, untuk menghalangi pesaing lain menggantikannya, sementara dia menggunakan sayap mimpi Gu abadi untuk menjelajahi alam mimpi dan menjarah keuntungan dengan seenaknya. Selanjutnya, ketika dia melihatku memiliki keinginan untuk menjelajah, dia tidak mengingatkanku, menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri. Namun, terlepas dari seberapa berbakatnya dirimu, kamu tidak akan berpikir bahwa aku memiliki jurus pembunuh untuk mengungkap mimpi. Fang Yuan mencibir saat dia mengeluarkan serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil dari lubang abadinya. Serigala binatang buas yang terpencil ini telah ditundukkan dengan kejam olehnya dengan menjentikkan penisnya. Untuk penjelajahan dunia pecahan ini, Fang Yuan telah membawanya keluar dari tanah suci Hu Immortal dan membawanya bersamanya. Saat mereka melihat binatang buas yang terpencil itu, keempat Master Gu dari Spirit Affinity House terdiam karena terkejut, mereka bahkan akan membangunkan Feng Jinhuang. Fang Yuanlah yang mengingatkan mereka, tidak perlu cemas, binatang buas ini akan menjaga tempat ini. 3 hari kemudian, jika kalian semua tidak pergi, ia akan memakan kalian hidup-hidup. Dengan peringatan ini, Fang Yuan terbang ke langit, dengan cepat meninggalkan pandangan para Master Gu dari Spirit Affinity House. Fang Yuan mendarat setelah terbang jauh. Ia mengeluarkan sekumpulan besar manusia batu dari lubang abadi miliknya. Baik di tanah terberkati Hu Immortal atau tanah terberkati bentuk bintang, ia mengumpulkan sekumpulan manusia batu. Fang Yuan mengambil setengah dari mereka dan membawanya. Saat ini, ia melepaskan mereka untuk digunakan sebagai pembantu. Kami menyapa Tuan Abadi. Para manusia batu melihat Fang Yuan dan memberi hormat.
Fang Yuan menanggapi dengan gerutuan, ekspresinya dingin dan ia tampak tinggi dan perkasa, di atas massa. Ia memberi instruksi kepada para manusia batu ini untuk mengumpulkan sumber daya sebelum pergi, menyembunyikan sosoknya dan kembali ke alam mimpi. Para manusia batu ini adalah elit, ada banyak cacing gu di tubuh mereka. Ini semua diatur secara khusus oleh Fang Yuan. Semua manusia batu ini dipersenjatai oleh Fang Yuan, kekuatan tempur mereka sangat meningkat, karena mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, bahkan jika mereka bertemu kelompok dari sekte lain. Fang Yuan tidak khawatir para manusia batu akan kalah. Atau lebih tepatnya, bahkan jika para manusia batu kalah, Fang Yuan tidak akan merasa kehilangan. Ini hanya fasad, alam mimpi yang terwujud seperti ukuran bukit kecil. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya dan dengan hati-hati pergi ke belakang, memasuki alam mimpi. Terakhir kali, Fang Yuan berada di dalam aula bintang ke-8 dari surga Gua Langit Berbintang. Dia berada di perbatasan alam mimpi konstelasi bintang abadi yang mulia dan hampir mati. Setelah meledakkan sayap kelelawarnya, dia berhasil berjuang keluar. Kali ini, dia masuk dengan sengaja, karena dia memiliki jurus pamungkas mengurai mimpi. Kekuatannya jauh lebih tinggi, zaman sekarang berbeda. Visinya berubah. Fang Yuan memasuki alam mimpi konstelasi bintang abadi yang mulia. Saat itu malam, api menyala, membubung ke langit. Banyak sekali manusia binatang kekar mengelilingi api besar, menari di sekitarnya. Geraman-geraman-geraman, raungan geraman-geraman. Di antara manusia binatang ini, beberapa berwajah harimau dan bertubuh manusia, mereka membuka mulut dan menggeram dengan marah. Beberapa memiliki paruh elang, mereka menjerit keras. Beberapa memiliki ekor macan tutul yang tumbuh dari punggung mereka. Mereka menari-nari dan bergerak di sepanjang bayangan yang tersisa. Ini adalah ras manusia binatang yang punah dari keberadaan selama era kuno-kuno. Fang Yuan kembali sadar, dia mengerti asal-usul manusia binatang ini. Manusia binatang adalah jenis manusia varian. Selama era kuno-kuno, serta era kuno abadi, mereka adalah salah satu ras manusia varian terkuat di dunia. Manusia binatang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka menyembah binatang buas, dan mengadopsi keganasan dan kekejaman mereka. Terutama ketika mereka dapat menarik cacing gu jalur transformasi liar untuk hidup di dalamnya, yang memungkinkan mereka untuk berubah menjadi setengah manusia setengah binatang, mereka akan memperoleh sebagian dari kemampuan dan kekuatan binatang buas yang ganas. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai bangkit. Selama era kuno-kuno, Primordial Origin Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable muncul, memimpin manusia untuk melawan kekuasaan manusia varian, membangun otoritas manusia. Pada era kuno-kuno, 3 Demon Venerable manusia muncul, menciptakan perang dan memusnahkan ras Beastmen, menstabilkan status manusia sebagai penguasa. Star Constellation Immortal Venerable adalah Gu Immortal peringkat 9 dari era kuno-kuno kuno. Pada saat itu, manusia bertarung dengan berbagai manusia varian, dan bertarung untuk menguasai dunia. Ini memang alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable. Memikirkan hal ini, Fang Yuan sedikit bersemangat. Dia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki manusia dalam mimpi ini. Dia diikat dengan tali, ujung tali lainnya diikat erat ke batang pohon. Ada lebih dari selusin manusia yang diikat seperti Fang Yuan, mereka semua adalah anak-anak kecil. Oh tidak, Beastmen pada dasarnya haus darah. Mereka juga dikenal sebagai ras pemakan manusia. Sejarah menyatakan bahwa makanan favorit Beastmen adalah daging dan darah anak-anak manusia. Semua suku Beastmen memperlakukan manusia di sekitarnya sebagai makanan, mereka akan pergi berburu sesekali. Ketika mereka berhasil dalam perburuan mereka akan mengadakan perayaan besar di dekat api unggun. Fang Yuan merasakan situasi yang berbahaya, dia berjuang keras, tetapi talinya semakin kencang. Tubuhnya berlumuran darah karena gesekan dengan tali, rasa sakit yang hebat menyerang tubuhnya. Tidak ada gunanya, semakin kamu berjuang, semakin sakit rasanya. Kita ditakdirkan, kita adalah daging mati. Aku tidak ingin dimakan. Anak-anak manusia di sekitarnya melihat bahwa Fang Yuan sedang berjuang, beberapa menasihatinya dengan acuh tak acuh, sementara yang lain menangis putus asa. Tepat saat perayaan api unggun mencapai klimaksnya, pemimpin Beastmen berteriak, "Ayo, bawakan makanan kita yang paling lezat." Geraman-geraman-geraman, para Beastmen mengangkat kepala mereka, berteriak.
Seorang manusia gajah yang tingginya 6 meter berdiri dari posisi duduknya. Dia mengulurkan belalainya yang panjang dan kuat saat dia menarik seluruh pohon yang menahan tali yang mengikat anak-anak. Batang pohon itu terangkat tinggi di udara. Anak-anak yang diikat menyerupai mutiara kecil saat mereka berteriak ketakutan, tergantung di udara. Para bismen berteriak lagi, manusia gajah yang telah memamerkan kekuatannya tertawa keras, batangnya mengendur dan batang pohon itu terbanting ke tanah. Anak-anak itu tidak bisa membebaskan diri, mereka pun jatuh. Beberapa anak yang tidak beruntung tertimpa pohon hingga tewas. Bau darah yang menyengat menyebar. Beberapa bismen tidak dapat menahan hasrat haus darah mereka. Mereka melompat masuk dan mencengkeram mayat anak-anak, lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka. Enak sekali, anak-anak manusia rasanya lembut dan lezat, hahaha. Saat mereka berbicara, para bismen menunjukkan rasa liar dan kejam. Api unggun yang menyala berderak, para bismen di sekitarnya menatap dengan penuh semangat dengan mata merah terbuka lebar, ke arah anak-anak beruntung yang selamat ini. Beberapa menggeram, beberapa memiliki taring yang tidak rata, beberapa menjulurkan lidah merah cerah mereka menjilati bibir mereka saat meneteskan air liur, cahaya kuning api terpantul di mata mereka. Anak-anak itu berteriak ketakutan, beberapa pingsan di tempat. Namun Fang Yuan mendapati seorang gadis tidak berekspresi. Meskipun tubuhnya menggigil, dan ekspresinya pucat seperti kertas, dia menggigit bibirnya, dia tidak bersuara. Mungkinkah dia, jantung Fang Yuan berdegup kencang, dia mendapat kilasan inspirasi. Sebelum inspirasi ini diproses, pemimpin bisman berjalan ke arah Fang Yuan dan yang lainnya dengan aura yang sangat ganas, dia menatap dengan arogan ke arah anak-anak yang lemah ini. Saat cahaya berkedip, banyak anak-anak menyaksikan dengan tatapan takut, pemimpin bisman memiliki wajah hitam dan taring tajam. Dia berbicara perlahan, menurut tradisi suku kami, mereka yang dapat melepaskan rumput simpul angin adalah orang-orang yang diberkati oleh surga, mereka dapat terhindar dari kematian. Mereka yang gagal melepaskannya, hehehe, mereka dapat dihormati untuk menjadi makanan bagi kami para bisman yang mulia. Saat dia mengatakan itu, pemimpin bisman melambaikan ekornya. Dari cahaya yang berkedip-kedip, kilatan terang terjadi. Tali-tali dipotong, anak-anak manusia memperoleh kebebasan sementara dalam bergerak. Rumput simpul angin. Melihat tumpukan rumput kering yang dibawa oleh para bisman, Fang Yuan penasaran. Rumput simpul angin seperti lentera rumput berbentuk bola bundar, sangat jarang terlihat di zaman modern. Tidak ada rumput simpul angin di 5 wilayah, ini adalah jenis rumput yang hanya ditemukan di surga hijau dari 9 surga yang tak terlupakan. 10 anak Renzu menghancurkan 9 surga yang tak terlupakan, menyebabkan pecahan surga hijau yang tak terlupakan jatuh ke 5 wilayah. Selama era Star Constellation Immortal Venerable, banyak dunia pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan jatuh ke berbagai wilayah di 5 wilayah. Para bisman menyembah dewa-dewi surgawi, kepercayaan suku mereka adalah bahwa siapapun yang dapat melepaskan rumput simpul angin diberkati oleh surga, mereka adalah makhluk berharga yang tidak dapat dilukai. Itu artinya, selama aku bisa melepaskan ikatan rumput simpul angin, aku bisa terhindar dari kematian. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat. Dia telah berubah menjadi anak kecil setelah memasuki alam mimpi ini, dia bahkan belum berusia 13 tahun, aperture-nya belum terbangun, dia tidak memiliki kekuatan. Untuk membebaskan dirinya dari kesulitan ini, dia hanya bisa mengikuti aturan bisman dan melepaskan ikatan rumput simpul angin sendirian. Meskipun dia tahu itu adalah alam mimpi, tidak baik untuk mati di dalam mimpi. Ini berarti dia akan dikonsumsi oleh alam mimpi. Setiap kali dia dikonsumsi, meskipun dia tidak akan mati, jiwanya akan menderita cedera besar. Jika jiwanya terlalu sering terluka, jiwanya akan menjadi lemah. Ketika dia mencapai batasnya, jiwanya akan hancur dan menghilang, bahkan jika tubuhnya masih ada, dia akan mati. Inilah bahaya menjelajahi alam mimpi. Segera, setiap anak menerima rumput simpul angin mereka. Mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup, anak-anak membuka mata lebar-lebar dan menggunakan setiap detik yang mereka miliki untuk mencoba dan melepaskan ikatan rumput simpul angin. Para bismen di sekitarnya tertawa dingin atau menggertakkan gigi mereka, beberapa menjilati bibir mereka atau memoles cakar mereka, mereka mengelilingi kelompok Fang Yuan dan menyaksikan dengan sinis. Anak-anak manusia berada di tengah, dikelilingi oleh bismen buas yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan cahaya api unggun, anak-anak mengumpulkan konsentrasi mereka dan mengarahkan upaya mereka pada lentera rumput.
Fang Yuan mengamati dengan saksama. Jenis lentera rumput ini terbuat dari segala macam akar, daun, dan batang, mereka saling terkait dan dibentuk menjadi bola misterius. Hanya di surga hijau yang tak terlupakan akan ada angin yang bertiup sepanjang tahun, pada arah dan sudut yang aneh. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya akan tercabut atau dicukur sampai gundul, ranting-ranting ini akan terjalin dalam angin dan perlahan-lahan membentuk lentera rumput berbentuk bola ini. Karena waktu terbatas, anak-anak di sekitarnya mencoba melepaskan rumput simpul angin mereka. Hanya Fang Yuan yang tidak segera memulai, ini adalah pertama kalinya dia melihat rumput simpul angin, dia sedang menilainya. Sikapnya yang unik menarik perhatian para bismen, bahkan dia juga menarik perhatian Feng Jinhuang. Feng Jinhuang juga berada di dalam alam mimpi, mirip dengan Fang Yuan, dia juga seorang anak kecil. Fang Yuan tampak sangat tenang dan memancarkan rasa percaya diri, tubuhnya tertutup tanah dan debu, jenis kelaminnya tidak dapat diketahui. Feng Jinhuang salah paham, apa yang terjadi dengan anak ini. Apakah dia Star Constellation Immortal Venerable? Raungan, tepat pada saat ini, seorang bisman berkepala harimau meraung keras karena kegembiraan. Dia meraih seorang anak laki-laki manusia dengan cepat dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Krek, krek, dia membuka mulutnya dan mengunyah, memakan separuh tubuh anak laki-laki itu dalam sekejap. Apa yang kau lihat? Dia merusak rumput simpul angin, dia sudah gagal. Wajar saja kalau aku memakannya. Melihat tatapan tidak bersahabat di sekitarnya, manusia binatang berkepala harimau itu menggeram, ada darah dan daging anak laki-laki itu yang tersangkut di tengah giginya. Dengan rangsangan ini, manusia binatang di sekitarnya menjadi gelisah, mata mereka bersinar dengan kejam saat mereka melihat anak-anak yang tersisa. Ayah, ayah, di mana kau? Cepat datang dan selamatkan aku. Seorang gadis menangis, dia memegang rumput simpul angin sambil menangis keras. Sialan, mengapa rumput simpul anginku begitu sulit dilepaskan? Tidak, aku harus berhasil. Aku bisa melakukannya. Aku sudah sering bermain dengan rumput simpul angin ini di masa lalu. Manusia binatang di sekitarnya tidak ingin anak-anak itu berhasil, mereka semakin dekat. Mereka memiliki niat buruk, mereka sengaja menggeram dan mengancam, atau bernapas dengan kasar untuk mengganggu anak-anak itu. Bajingan, menjauhlah dariku, kalbau. Feng Jinhuang menjadi marah, dia berteriak pada manusia binatang berekor buaya. Manusia binatang berekor buaya itu menggeram dengan marah, dia menatap Feng Jinhuang dengan matanya yang merah, dia tidak menyangka makanan ini begitu sombong. Feng Jinhuang tidak takut, apa yang kamu geram? Sangat menyebalkan, dasar bajingan. Bam, manusia binatang berekor buaya itu meledak, ekornya yang keras seperti besi menyapu dan langsung menghancurkan tengkorak Feng Jinhuang. Begitu Feng Jinhuang meninggal, jiwanya terbang ke langit malam, tertawa kecil. Di punggung jiwanya, sepasang sayap bulu berwarna pelangi terbentang. Itu adalah manifestasi dari sayap mimpi Gua Abadi. Aku punya sayap mimpi Gua Abadi, aku bisa bebas masuk dan keluar dari alam mimpi. Bahkan jika aku gagal kali ini, aku tinggal menunggu percobaan berikutnya di alam mimpi, dan mencoba lagi. Feng Jinhuang mendengus puas dalam hati. Dia sudah mencoba sebelumnya, rumput simpul angin di tangannya sudah dirusak olehnya, simpulnya bahkan lebih parah dari sebelumnya. Namun ketika Feng Jinhuang hendak melarikan diri dengan mengepakkan sayapnya, seorang manusia binatang bertubuh elang menerkam turun dari langit. Feng Jinhuang menjerit ketakutan, dia ingin menghindar. Namun sayap yang biasanya bisa mengepak dengan cepat itu sangat lambat ketika mereka mencoba bergerak di alam mimpi ini. Feng Jinhuang telah meremehkan alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable, jauh lebih sulit untuk dihadapi, jiwanya dihancurkan oleh manusia binatang bertubuh elang sebelum dia bisa melarikan diri. Hanya dengan satu pukulan, jiwa Feng Jinhuang terluka parah. Pada saat berikutnya, Feng Jinhuang meninggalkan alam mimpi, jiwanya kembali ke tubuhnya. Astaga, dia membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Para Master Gu dari Spirit Affinity House terkejut, mereka segera datang untuk membantunya. Alam mimpi yang hebat, jika aku menerima pukulan seperti itu lagi sebelumnya, aku pasti akan benar-benar mati di dalam mimpi. Mata Feng Jinhuang berkilat karena ketakutan yang masih ada, keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku ceroboh, meskipun aku memiliki Gu abadi bersayap mimpi, melawan alam mimpi seorang yang mulia abadi, aku sama sekali tidak aman. Untungnya, aku telah menyiapkan sejumlah besar Gu keberanian dan membawanya bersamaku.
Dengan Gu keberanian, jiwaku akan pulih dengan cepat. Dalam setengah hari, aku akan sembuh total. Feng Jinhuang menyeka keringat dingin di dahinya saat dia berhenti membuang-buang waktu. Dia dengan cepat mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Di alam mimpi, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke arah rumput simpul angin lagi. Penampilan Feng Jinhuang sebelumnya memberi Fang Yuan cukup banyak informasi. Alam mimpi ini tidak berskala besar, pemandangan saat ini hanyalah lapisan luar alam mimpi. Ini adalah mimpi seorang yang mulia abadi, bahkan dengan sayap mimpi peringkat 6 Gu abadi, dia tidak dapat melarikan diri dengan segera. Sekarang tampaknya, inti dari alam mimpi ini adalah rumput simpul angin di tanganku. Fang Yuan menyadari sesuatu. Setelah menyelesaikan pengamatannya, dia mulai melepaskan rumput simpul angin. Dia pertama-tama mencoba melepaskannya dari lapisan terluar. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan bola benang yang rumit dan kusut. Ia perlu menemukan ujung luar benang dan menariknya perlahan helai demi helai. Pada lapisan ketiga, Fang Yuan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Keadaan di depannya benar-benar kacau, tangkainya saling terkait, ia tidak dapat melepaskannya secara manual. Untuk melepaskan rumput simpul angin tanpa menggunakan kekuatan kasar, aku tidak hanya membutuhkan kepercayaan diri dan persepsi yang baik, aku perlu menyimpulkannya dengan otakku. Aku juga membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup yang terpenting, bersama dengan sedikit keberuntungan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Ia telah membuka jalan di rumput simpul angin ini, tetapi jalan ini tersangkut di lapisan ketiga. Ada jalan keluar baginya sekarang, yaitu mundur 2 lapisan dan mencoba melepaskannya dari ujung yang lain. Orang lain juga hanya bisa melakukan ini. Tetapi ada pengecualian. Fang Yuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa gadis yang ia curigai sebagai Star Constellation Immortal Venerable telah melepaskan lapisan ketujuh. Rumput simpul angin telah menyusut menjadi 2 di tangannya. Tanpa menggunakan cacing Gu jalur kebijaksanaan apapun, hanya menggunakan kekuatan otaknya, dia mencapai tahap ini. Fang Yuan terkejut. Meskipun dia terlambat mulai menyatukan rumput simpul angin, perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Fang Yuan menyipitkan mata, dia menyembunyikan kecemerlangan yang bersinar di matanya. Dalam hal kemampuan melepaskan ikatan, Fang Yuan hanya berada di tingkat menengah ke atas di antara anak-anak. Dalam hal kemajuan, dia berada di tingkat menengah ke bawah. Lebih dari separuh waktu telah berlalu. Melihat kecepatan anak-anak, satu-satunya yang memiliki harapan untuk melarikan diri adalah gadis yang dia pikir adalah yang mulia abadi konstelasi bintang. Tetapi Fang Yuan memiliki banyak kepercayaan diri, dia percaya bahwa dia tidak hanya bisa berhasil, dia bahkan akan melampaui semua orang dan menjadi yang pertama. Yang memberinya kepercayaan diri tidak lain adalah jurus pembunuh abadi jalur mimpi, membongkar mimpi. Membongkar mimpi diaktifkan, untaian yang terjalin di depannya perlahan meleleh, mereka melepaskan diri. Bismen di sekitarnya menyaksikan ini, terutama bismen ular di belakang Fang Yuan, yang mengamati seluruh proses. Namun, mereka tidak mengatakan apapun, atau mengambil tindakan apapun. Ini adalah kekuatan mistis dari Unravel Dream. Itu bukan gerakan pembunuh ofensif murni, efeknya bervariasi sesuai dengan mimpi yang dialaminya. Misalnya, jika Fang Yuan bertarung di dalam alam mimpi, Unravel Dream akan menjadi metode serangan terkuatnya. Jika alam mimpi lemah, dia bisa langsung menghancurkan musuh-musuhnya. Saat ini, aturan alam mimpi adalah agar Fang Yuan melepaskan ikatan rumput simpul angin. Kemudian, efek saat ini dari mimpi yang terurai adalah untuk membantu Fang Yuan dan melepaskan ikatan rumput simpul angin. Pelepasan ikatan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan, tidak dilepaskan dengan kekerasan. Di mata anak-anak di sekitarnya dan para bismen yang mengamati, Fang Yuan sama sekali tidak curang. Dia menggunakan otaknya dan berhasil melepaskan lapisan ketiga rumput simpul angin. Jadi, mereka tidak melakukan apapun, bahkan orang ular yang ingin memakan Fang Yuan hanya menonton dengan ekspresi sedikit terkejut, rasanya agak tidak terduga bahwa Fang Yuan dapat melepaskan 3 lapisan. Mengurai mimpi, mengurai mimpi, mengurai mimpi. Fang Yuan melanjutkan momentumnya dan tidak berhenti. Rumput simpul angin di tangannya dengan cepat dilepaskan, dia mencapai bagian tengah. Di inti rumput simpul angin, ada benih. Ini adalah mekanisme pertahanan diri tanaman di surga hijau yang tak terlupakan, serta cara menggunakan angin untuk penyebaran. Fang Yuan mengeluarkan benih itu, berdiri dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia berhasil. Kecepatan ini terlalu cepat. Aku mohon padamu, tolong aku. Oke.
Orang-orang di sekitarnya menjadi heboh, bahkan gadis yang dia duga sebagai Star Constellation Immortal Venerable menatapnya dengan heran. Kau bebas, makhluk kecil, aku akan memberimu 3 hari untuk melarikan diri demi hidupmu, enyahlah sekarang. Pemimpin suku Bisman mendengus, menendang Fang Yuan dan membuatnya terpental. Tubuh mungil Fang Yuan melayang di udara sejauh lebih dari 10 langkah sebelum jatuh ke tanah. Yang membuat Fang Yuan terkejut adalah, meskipun dia merasa sedikit sesak napas karena ditendang, dia tidak terluka. Pemimpin Bisman itu kuat dan bertenaga, tetapi dalam hal gerakan fisik, dia telah mencapai tahap pengendalian diri yang sempurna. Karena Fang Yuan telah melepaskan rumput simpul angin, suku Bisman harus melepaskannya. Fang Yuan melirik gadis kecil itu, yang terakhir telah memusatkan perhatiannya pada rumput simpul angin di tangannya. Fang Yuan ragu sejenak, sebelum berbalik dan pergi. Dia meninggalkan api unggun, berjalan menuju kegelapan di hutan. Dia hanya berjalan selusin langkah sebelum ada cahaya terang bersinar dalam kegelapan. Semakin dia melangkah maju, semakin terang cahayanya, akhirnya, semua kegelapan di depannya berubah menjadi cahaya. Cahaya itu memudar perlahan, dan pemandangan realitas menunjukkan dirinya di depannya. Fang Yuan menyadari bahwa dia tidak hanya membuka matanya, tubuhnya telah berjalan lebih dari selusin langkah, menjauh dari alam mimpi yang terwujud. Melihat kembali ke alam mimpi, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam, dia sangat bingung, apa yang terjadi. Aku meninggalkan alam mimpi begitu saja. Dia memikirkannya, penjelajahan alam mimpi ini tidak gagal. Tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya telah meningkat sedikit. Ini seharusnya tidak terjadi. Menurut skala alam mimpi ini, seharusnya ada 3 adegan. Aku berhasil melewati babak pertama, mengapa aku tidak berhasil memasuki babak kedua? Fang Yuan berdiri di tempat sambil merenung. Cahaya yang dipancarkan oleh alam mimpi yang terwujud bersinar di wajahnya. Dia meninggalkan alam mimpi dan kembali melalui rute yang sama saat dia masuk. Di sisi lain alam mimpi, kelompok rumah afinitas roh masih berusaha menyembuhkan Feng Jin Huang dengan segera. Jadi, Fang Yuan tidak terekspos. Tetapi jika dia tidak dapat memahami mengapa dia meninggalkan alam mimpi, ada kemungkinan dia akan berjalan menuju arah rumah afinitas roh saat dia meninggalkannya lagi. Jika orang lain mengetahui bahwa Fang Yuan dapat menjelajahi alam mimpi, itu akan agak merepotkan. Setelah sekian lama, kerutan di dahi Fang Yuan berangsur-angsur mereda. Dia melangkah maju dan membiarkan alam mimpi menelannya. Penglihatannya berubah, Fang Yuan telah memasuki alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable lagi. Malam yang gelap, api unggun, manusia binatang, anak-anak, rumput simpul angin, pemandangan yang sama kembali terulang. Menggunakan Unravel Dream, Fang Yuan curang sepanjang jalan, menjadi orang pertama yang melepaskan ikatan rumput simpul angin. Namun kali ini, dia tidak pergi, dia berjalan ke arah gadis yang dia pikir adalah Star Constellation Immortal Venerable dan mencoba membantunya melepaskan ikatan rumput simpul anginnya. Pemimpin manusia binatang itu tidak keberatan, dia berkata, bajingan kecil, kamu masih ingin membantu orang lain. Hehe, kamu bisa membantunya, tetapi jika kamu gagal, kamu akan kehilangan nyawamu. Sepertinya tebakanku benar. Fang Yuan sangat gembira, dia melepaskan ikatan rumput simpul angin dalam batas waktu dan berhasil melarikan diri bersama gadis itu. Apa, aku masih pergi? Fang Yuan melihat ke belakang dengan heran. Upaya keduanya masih gagal. Fang Yuan tidak memasuki adegan kedua, dia terlempar keluar dari alam mimpi seperti pertama kali. Alam mimpi tidak dapat diprediksi dan aneh, aturannya bervariasi. Karena setiap alam mimpi unik, sulit untuk mengumpulkan pengalaman dalam menjelajahi alam mimpi. Meskipun Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, keuntungannya masih sangat kecil. Kali ini, setelah menyelamatkan gadis itu, pencapaian jalur kebijaksanaanku meningkat lebih dari terakhir kali, Fang Yuan bergumam. Dia merenung dalam-dalam. Menurut situasi ini, ada 2 kemungkinan. 1. Gadis yang diselamatkannya bukanlah Star Constellation Immortal Venerable yang sebenarnya. Kedua, ia harus menyelamatkan lebih banyak anak, setelah mencapai angka tertentu, ia akan memasuki adegan kedua. Sebelum memasuki alam mimpi untuk ketiga kalinya, Fang Yuan beristirahat sebentar terlebih dahulu. Ia mengeluarkan bunyali dan menyembuhkan jiwanya yang lemah kembali ke masa jayanya. Meskipun ia berhasil lolos dari alam mimpi dan melakukan penjelajahan yang berhasil, jiwanya tidak terluka, ia masih menghabiskan banyak jiwanya di alam mimpi.
Tentu saja, jiwa Fang Yuan jauh lebih sedikit terluka daripada Feng Jinhuang. Yang pertama berhasil, sementara penjelajahan yang terakhir gagal, ini tak tertandingi. Ketiga kalinya, Fang Yuan memacu dirinya sendiri dalam hati, ia memasuki alam mimpi lagi. Semuanya dimulai lagi dalam mimpi. Saat rumput simpul angin dibagikan, Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh Unravel Dream beberapa kali dan dalam waktu beberapa tarikan napas, ia melepaskan rumput simpul angin di tangannya. Fang Yuan meraih benih itu sambil mengangkat tangan kanannya, berteriak, "Aku berhasil." Seketika, baik para bismen maupun anak-anak, mereka menatap dengan mata terbelalak saat melihat Fang Yuan dengan kaget. Adegan yang berisik itu berubah menjadi keheningan yang menyeramkan, "Aku akan membantumu." Setelah Fang Yuan melepaskan ikatan rumput simpul anginnya, dia pergi ke anak yang paling dekat dengannya. "Hehe, bajingan, kamu masih ingin membantu orang lain. Tentu, tapi kamu, pemimpin manusia binatang itu mencibir." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Fang Yuan. "Aku tahu, jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka, aku tidak akan pergi, kamu bisa memakanku." Fang Yuan melambaikan tangannya, berbicara dengan santai. Pemimpin manusia binatang itu tersedak oleh kata-katanya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Anak-anak di sekitarnya menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh harap dan kagum, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pahlawan. "Nak, jika kamu bisa menyelamatkan mereka semua, aku akan turun sebagai pemimpin." Pemimpin manusia binatang itu tersenyum sinis. Namun segera, dia tidak bisa tersenyum lagi. Fang Yuan tidak mengikuti naskah, dia menggunakan Unravel Dream terus-menerus dengan kecepatan yang luar biasa. Semua anak yang ditangkap diselamatkan satu demi satu. Jika dia melepaskan ikatan rumput simpul angin dengan usahanya sendiri, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, setelah menggunakan Unravel Dream, tingkat kesulitannya jauh berkurang. Sebagai perbandingan, ini seperti bermain mahjong, di mana semua orang menggambar petak secara acak, sementara Fang Yuan mengganti petaknya dengan apapun yang diinginkannya. Dari sudut pandang orang lain, perilaku curang semacam ini tampak seperti Fang Yuan menggerakkan jari-jarinya dengan cepat, tidak peduli rumput simpul angin mana yang dipegangnya, setelah membaliknya beberapa kali, rumput itu akan terlepas dengan cepat, hingga benihnya terlepas dari posisi paling tengahnya. Sangat sederhana, terlalu mudah. Inilah kekuatan jurus pembunuh jalur mimpi Unravel Dream. Mata anak-anak itu berkaca-kaca, mereka menatap Fang Yuan saat tatapan mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kekaguman yang tak tertandingi. Para bismen membuka mulut mereka lebar-lebar, mereka tercengang, tidak dapat mempercayai ini. "Aku menyelamatkan mereka semua, aku berhasil." Fang Yuan berbicara dengan tenang kepada pemimpin bismen itu. Sesaat kemudian, anak-anak memahami situasinya dan bersorak kegirangan, beberapa terisak karena kegembiraan, beberapa melompat-lompat kegirangan. Pemimpin bisman itu terdiam, dia menatap Fang Yuan dengan mata merah. Bisman di sekitarnya menggeram atau memamerkan taring mereka tergoda untuk menyerang. Fang Yuan tidak takut bahwa para bisman akan menarik kembali kata-kata mereka. Dalam kebanyakan kasus, kepercayaan suku ini sangat ketat, karena budaya dan tradisi suku, mereka harus mematuhinya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Pada kenyataannya, ada kemungkinan bahwa suku Bisman akan menarik kembali kata-kata mereka. Tapi di sini, itu istimewa, itu adalah alam mimpi. Ini bukan kenyataan. Memang, seperti yang diduga Fang Yuan, para Bisman itu marah dan tidak puas, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan makanan yang ada di depan mereka pergi. Melewati hutan yang gelap, Fang Yuan memimpin sekelompok anak-anak menjauh dari suku Bismen, mereka menjauh dari api unggun. Anak-anak berkumpul di sekitar Fang Yuan, mereka berjalan bersama saat mereka terdiam. Dalam kegelapan, setitik cahaya meluas, hingga cahaya memenuhi penglihatannya. Jiwa Fang Yuan kembali ke tubuhnya, dia membuka matanya. Melihatnya, Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menoleh ke alam mimpi yang terwujud di belakangnya. Dia dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menyelamatkan semua anak-anak, aku melakukan ini sampai batasnya. Bagaimana aku masih bisa terlempar keluar dari alam mimpi, dan tidak memasuki adegan kedua? Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Jangan bilang, tebakanku salah. Melepaskan rumput simpul angin dan menyelamatkan anak-anak bukanlah metode yang tepat untuk melewati adegan pertama.
Petunjuk apa yang aku abaikan? Fang Yuan berpikir keras, dia bekerja keras sampai batasnya. Penjelajahan alam mimpi itu sulit. Sekalipun Fang Yuan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan berada di garis depan generasi ini, tetapi ketika menjelajahi alam mimpi, ia tidak yakin akan berhasil. Setiap alam mimpi itu unik. Metode untuk menjelajahi alam mimpi bervariasi setiap waktu, sulit untuk mengumpulkan pengalaman yang bermanfaat. Fang Yuan hanya bisa menebak sekarang dan mencoba setiap ide yang dimilikinya. Ia hanya bisa bertahan dan tidak frustrasi untuk memiliki kesempatan melewati alam mimpi. Tentu saja, dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ada banyak contoh di mana orang menjelajahi alam mimpi dan gagal membuat kemajuan apapun selama beberapa dekade. Fang Yuan merasa kepalanya sakit, ia kurang yakin dengan tebakan barunya. Kalau begitu, aku harus pergi ke tempat lain dan menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi. Fang Yuan telah menemui penghalang di alam mimpi ini, ia tidak akan berdiam diri di tempat. Meskipun alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable adalah tujuan utamanya, ia tetap pasti akan mendapatkan ikan naga, kura-kura esensi tersembunyi, dan tanaman terpencil. Mengubah alur pikirannya, Fang Yuan meninggalkan tempat ini, menuju lokasi lain. 2 jam kemudian, wajah pucat Feng Jin Huang kembali sedikit kemerahan. Dia membuka matanya, di matanya yang jernih, kecemerlangan terpancar. Gutsgu benar-benar membantu penyembuhan dan pemulihan jiwa, efeknya sangat cepat. Dia gembira, melihat bahwa dia aman, 4 master guru afinitas roh lainnya menghela napas lega. Mereka ada di sini sebagai pengawal, jika sesuatu terjadi pada Feng Jin Huang, mereka tidak akan bersenang-senang saat kembali ke sekte. Feng Jin Huang melihat serigala sirip hiu binatang buas yang ditinggalkan Fang Yuan, tatapannya terfokus saat dia bertanya kepada para Master Gu di sekitarnya, setelah mendengar bahwa selama masa penyembuhannya, tidak ada Master Gu lain yang mendekat, dia sedikit rileks. Akhirnya, dia memeriksa tubuhnya dan memastikan bahwa dia telah sembuh sepenuhnya, dia berdiri dan menghadapi alam mimpi lagi. Sebelumnya, aku menggunakan sayap mimpi Gu abadi dan itu menunjukkan kemampuan hebat saat aku mendapatkan peningkatan dalam level pencapaian jalur penyempurnaanku. Tapi kali ini, aku menghadapi alam mimpi seorang yang mulia abadi. Kesulitannya sangat berbeda, aku tidak bisa melakukan kesalahanku sebelumnya lagi. Mengapa alam mimpi terlihat sedikit lebih kecil? Tatapan Feng Jin Huang terkonsentrasi, dia menunjukkan ekspresi curiga. Begitu alam mimpi berhasil dieksplorasi, alam itu akan lenyap. Meskipun Fang Yuan tidak berhasil, dia telah memperoleh banyak keuntungan, level pencapaian jalur kebijaksanaannya meningkat. Seperti kata pepatah, di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Fang Yuan memperoleh sesuatu, alam mimpi secara alami kehilangan sesuatu. Hal itu terlihat di permukaan saat ukuran alam mimpi menyusut. Memang menyusut, bagaimana ini bisa terjadi? Feng Jin Huang mengonfirmasinya berulang kali dan merasa lebih curiga. Apakah alam mimpi yang mulia abadi ini istimewa? Alam mimpi ini akan menyusut seiring berjalannya waktu. Feng Jin Huang tidak curiga apapun. Di era ini, pemahaman orang-orang terhadap alam mimpi masih pada tingkat primitif dan bodoh. Lebih jauh, dalam hati Feng Jin Huang, dia percaya bahwa sayap mimpinya yang unik, Gu abadi, memberinya keunggulan dan keuntungan dalam jalur mimpi. Meskipun dia curiga, dia tidak dapat memverifikasi apapun. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan rasa curiga di dalam dirinya, dia memasuki alam mimpi lagi. Tepat saat Feng Jin Huang memasuki alam mimpi, Fang Yuan pergi ke lokasi kura-kura esensi tersembunyi sesuai dengan informasi He Feng Yang. Binatang buas terpencil jalur kebijaksanaan ini sangat besar, seperti gundukan tanah. Pada saat ini, keempat anggota badan dan kepala kura-kura esensi tersembunyi itu tersembunyi di dalam cangkangnya, tubuhnya tertutup dan tersembunyi di bawah bebatuan. Fang Yuan tertawa ringan, dia menukik turun seperti elang dengan ganas. Bum bum bum, ledakan hebat terjadi, menyebabkan suara gemuruh. Fang Yuan dan kura-kura esensi tersembunyi itu bertarung. Seketika, bebatuan beterbangan, asap mengepul. Kura-kura esensi tersembunyi itu mencoba melawan pada awalnya, tetapi ia tidak memiliki Gu abadi dan hanya seekor binatang buas yang terpencil. Bukan binatang buas kuno yang terpencil, bagaimana mungkin ia dapat menandingi Fang Yuan yang memiliki kekuatan tempur peringkat 7. Setelah beberapa ronde, kura-kura esensi tersembunyi itu hanya bisa bersembunyi di dalam cangkangnya dan menerima pukulan.
Cangkang kura-kura ini benar-benar tebal. Fang Yuan menyerang kura-kura esensi tersembunyi itu dan merasa sedikit terkejut sesaat. Ia tertawa dengan nada tak berdaya. Ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan, ia jarang menggunakan Gu abadinya. Ia telah menggunakan tangan raksasa Myriad Self dalam banyak situasi, akan lebih baik jika ia tidak mengungkapkannya. Siapa yang tahu jika sekte lain memiliki persiapan yang melibatkan beberapa Gu abadi investigasi. Fang Yuan perlu menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Jadi, setelah kura-kura esensi tersembunyi itu bersembunyi, Fang Yuan tidak terburu-buru. Ia membagi fokusnya kedua tugas sekaligus. Ia membuat pertempuran itu hebat dan riuh sambil menikmati hasil yang diperolehnya dari alam mimpi. Saat ia memikirkannya, ia memiliki banyak inspirasi yang muncul dalam dirinya. Rasanya seperti ada pintu yang terbuka di depannya, dia bisa melihat pemandangan di luar rumah. Perasaan ini luar biasa menakjubkan. Fang Yuan tenggelam dalam euforia. Sebelumnya, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku sangat biasa, lagi pula, aku baru saja memulai kultivasi jalur kebijaksanaanku. Namun sekarang, tingkat pencapaian jalur kebijaksanaanku telah mencapai tingkat master semu. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable sungguh luar biasa. Kemajuan seperti itu, jika menurut kultivasi normal, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkannya. Meskipun alam mimpi itu berbahaya, setiap kali dia berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Itu benar-benar lompatan maju yang hebat. Fang Yuan menghemat banyak waktu. Mengapa ada suara gemuruh seperti itu? Fang Yuan bertarung dengan intens dengan kura-kura esensi tersembunyi. Sekelompok Master Gu ditarik untuk menyelidiki situasi. Fang Yuan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak heran para tetua di sekte itu menyuruh kita untuk menghindari monster Fang Yuan ini. Dia hanya curang, ini sangat tidak adil bagi kita, bagaimana kita bisa bersaing dengan monster ini? Akhirnya, Fang Yuan menghabiskan sehari semalam untuk menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi dan mengirimnya ke lubang abadi miliknya. Selama periode ini, banyak Master Gu yang tertarik, tetapi setelah melakukan beberapa penyelidikan, mereka mundur karena takut. Kegagalan ke-36, Feng Jinhuang membuka matanya karena kelelahan. Sejak dia terluka parah, dia menjadi lebih berhati-hati. Sayangnya, dia tidak memiliki mimpi yang terungkap, dan tidak pernah berinteraksi dengan rumput simpul angin sebelumnya. Dia gagal sebanyak 36 kali, bahkan tidak melepaskannya dengan benar sekalipun. Mampu bertahan hidup dalam mimpi adalah persyaratan paling mendasar untuk berhasil menjelajahi alam mimpi. Gagal melepaskan ikatan rumput simpul angin berarti dia tidak bisa bertahan hidup, eksplorasinya gagal. Jadi, setiap kali Feng Jinhuang menjelajahi alam mimpi, cedera pada jiwanya setelah gagal jauh melampaui Fang Yuan. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jadi, setelah 2 hari dan 1 malam, dia hanya menjelajahinya 36 kali. Alam mimpi yang mulia abadi sangat sulit. Aku memiliki sayap mimpi Gu abadi tetapi itu masih sangat sulit bagiku, belum lagi yang lain. Feng Jinhuang menatap alam mimpi di depannya dengan ekspresi pahit. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan frustrasi. Saat ini, selama dia memikirkan kemunculan rumput simpul angin, jenius muda yang sombong ini akan merasa ingin muntah. Pada saat ini, Fang Yuan diam-diam mendekati alam mimpi. Dia telah menangkap kura-kura esensi tersembunyi dan rumput neter. Dia akan menghabiskan sisa waktunya di alam mimpi yang mulia abadi. Setelah melalui beberapa deduksi yang intens, Fang Yuan punya ide baru. Sama seperti Feng Jinhuang yang sedih dan putus asa, Fang Yuan tersenyum percaya diri saat dia diam-diam memasuki alam mimpi lagi. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable kembali terpampang di hadapan Fang Yuan. Saat itu malam, api besar menyala. Para bisman menari di sekitar api sambil berteriak dan menggeram satu demi satu. Ini adalah sebuah perayaan. Perayaan berdarah setelah berburu. Fang Yuan dengan tenang melihat sekelilingnya. Ia sekali lagi menjadi anak manusia yang terikat erat. Di sekelilingnya ada banyak anak laki-laki dan perempuan lain yang berada dalam situasi yang sama. Kita ditakdirkan, kita adalah daging mati. Aku tidak ingin dimakan. Anak-anak itu menangis, putus asa dan pucat. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat ia tiba-tiba berdiri dan berteriak, aku ingin rumput simpul angin. Perayaan suku Bisman baru saja memasuki tahap yang memanas. Dan tepat pada saat ini, suara Fang Yuan tiba-tiba menembus perayaan ini. Untuk sesaat,
Panggilan binatang itu berhenti dan semua bismen menatap Fang Yuan dengan mata merah darah. Tekanan yang sangat besar terbentuk, anak-anak manusia menjadi senyap seperti jangkrik selama musim dingin, menggigil, beberapa bahkan mengompol. Fang Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia berteriak sekali lagi. Pemimpin manusia binatang itu menggerutu dengan marah sebelum memerintahkan dengan niat membunuh yang melonjak, berikan padanya. Bajingan kecil, aku akan mengawasimu. Selama kamu merusak sehelai benang pun, aku akan menggunakan belalaiku untuk menggulung tubuh kecilmu yang lembut menjadi pasta daging. Seorang manusia binatang gajah berjalan mendekat dan menyerahkan segumpal rumput simpul angin kepada Fang Yuan sambil mengancamnya. Fang Yuan terkekeh dan melirik rumput simpul angin di tangannya sebelum mengangkat kepalanya. 1. Bagaimana ini cukup? Berikan aku 1 bola rumput simpul angin untuk setiap tawanan manusia di sini. Aku akan melepaskan semua rumput simpul angin dan menyelamatkan mereka semua. Seketika, suara-suara terkejut datang dari sekeliling. Baik itu manusia binatang atau anak-anak di samping Fang Yuan, mereka semua menatap Fang Yuan dengan ekspresi yang berbeda. Setelah keterkejutan sesaat, para manusia binatang mulai tertawa terbahak-bahak. Dan anak-anak yang merasa penuh harapan, merasa putus asa lagi, khawatir dan putus asa. Segera, semua rumput simpul angin diletakkan di depan Fang Yuan. Tinggi seluruh tumpukan rumput simpul angin itu beberapa kali lipat dari ukuran Fang Yuan saat ini. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, mustahil untuk melepaskan semua rumput simpul angin ini dalam waktu yang sangat terbatas. Selain Fang Yuan, tidak ada orang lain yang percaya dia bisa berhasil. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengembuskan napas keruh dan mulai membongkar rumput simpul angin. Mengurai mimpi, mengurai mimpi, mengurai mimpi. Jurus pembunuh abadi spesial ini diciptakan dengan Gu abadi jalur kebijaksanaan, Unravel Mystery, sebagai inti dan beberapa Gu fana jalur mimpi tambahan. Saat ini, jurus ini menghasilkan efek yang sangat hebat. Namun, meskipun Gu abadi Unravel Mystery dapat digunakan berulang kali, Gu fana jalur mimpi lainnya akan habis setelah penggunaan terus-menerus. Untungnya, Fang Yuan tidak pernah mengendur. Dia akan meluangkan waktu setiap hari untuk menjelajahi alam mimpinya sendiri dan menyempurnakan Gu fana jalur mimpi. Sedikit demi sedikit, Gu fana jalur mimpi ini terkumpul dan digunakan pada saat ini. Seperti kata pepatah, kesempatan berpihak pada mereka yang siap. Akhirnya aku memasuki babak kedua alam mimpi. Fang Yuan merasa puas dalam hati. Kali ini, dia tidak terlempar keluar oleh alam mimpi, dan berhasil dalam harapannya untuk memasuki babak kedua alam mimpi. Ternyata, untuk melewati babak pertama alam mimpi, seseorang harus menyelamatkan semua anak. Fang Yuan telah mencobanya sebelumnya tetapi sebenarnya terlambat selangkah. Dalam rute asli alam mimpi, sebagian anak-anak telah dibunuh oleh manusia gajah. Manusia gajah membawa anak-anak ini di bawah instruksi pemimpin manusia binatang, tetapi ia sengaja terpeleset, menghancurkan batang pohon ke tanah. Batang pohon itu dengan mudah menghancurkan banyak anak yang terikat, daging mereka diperebutkan oleh manusia binatang dan dilahap. Meskipun ini sesuai dengan tradisi suku manusia binatang, itu dapat dianggap sebagai tindakan menghindari mereka. Manusia gajah adalah seorang pejuang terkenal dari suku manusia binatang, pemimpin manusia binatang dan yang lainnya juga tahan dengan tindakan ini. Ketika Fang Yuan menaklukkan kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah, ia menyadari titik kunci ini dan menyelamatkan semua anak manusia, akhirnya berhasil dan memasuki babak kedua. Setelah melewati babak pertama, pencapaian. Jalur kebijaksanaanku mungkin telah mencapai tingkat master. Banyak Gu fana jalur mimpi telah dikeluarkan dengan berulang kali menggunakan jurus pembunuh Unravel Dream, aku harus lebih hemat. Sangat disayangkan ketika aku mengikuti informasi yang diperoleh dari surat wasiat Moyao untuk mencari pohon buah mimpi musim semi itu. Pohon itu sudah ditebang oleh beberapa manusia biasa yang tidak tahu apa-apa setengah tahun yang lalu. Kalau tidak, dengan pohon ini, jumlah Gu manusia biasa jalur mimpi bersamaku akan setidaknya 10 kali lipat jumlahnya. Petik 2. Ronde pertama harus diambil dari ingatan masa kecil Star Constellation Immortal Venerable. Mungkin itu adalah penyesalannya. Aku menyelamatkan semua anak yang dapat dianggap sebagai pengganti penyesalannya, sehingga berhasil melewati ronde pertama. Sekarang, seperti apa ronde kedua? Fang Yuan menahan pikirannya yang bergejolak dan mengamati sekelilingnya. Itu adalah gunung. Di langit malam yang sepi, beberapa bintang bersinar.
Seperti di musim panas, angin hangat bertiup lembut, membawa serta aroma hutan pegunungan yang rimbun. Gemericik sungai, gemerisik dedaunan, dan nyanyian burung bulbul bercampur menjadi satu untuk membentuk suara alam yang tidak membutuhkan kata-kata untuk menghiasinya. Dibandingkan dengan babak pertama yang berdarah, kejam, dan ganas, babak kedua ini lembut seperti gerimis dan selembut angin. Cepatlah bergerak, apa yang membuatmu linglung? Selama kita dapat melangkah 6 langkah di atas papan catur astrolabe, kita dapat memperoleh warisan dari Dewa Abadi yang mulia. Jika kita dapat menjadi murid Dewa Abadi yang mulia, kita dapat mempelajari kemampuan dan menjadi ahli. Pada saat itu, kita akan membalaskan dendam keluarga kita dan membunuh manusia binatang terkutuk itu. Anak-anak di sekitarnya mendesak Fang Yuan untuk bergerak, ketika mereka melihatnya berhenti. Fang Yuan segera memahami beberapa syarat untuk melewati babak kedua. Ada catatan tentang ini dalam sejarah. Gu Immortal peringkat 9 pertama dalam sejarah manusia dikenal sebagai Primordial Origin Immortal Venerable. Dia sangat menyadari kelemahan sistem klan, dan untuk memulai sistem sekte, dia memberi contoh sendiri, mendirikan astrolab di banyak tempat. Selama seseorang mampu berjalan 6 langkah di papan catur astrolab, mereka bisa menjadi murid pribadinya. Fang Yuan mengenang saat dia mengikuti teman-teman di sekitarnya menuju puncak. Di sana, dia melihat papan catur astrolab yang terkenal. Papan catur astrolab diukir di atas batu raksasa dengan permukaan datar. Di batu itu ada garis-garis yang berupa potongan horizontal, potongan vertikal, atau potongan diagonal. Setiap kali angin bertiup, garis-garis ini akan berkedip dengan cahaya bintang biru tua. Ketika Fang Yuan mendekat, garis-garis bintang ini langsung melewati matanya dan muncul di benaknya. Pada saat yang sama, jiwanya tiba-tiba dikonsumsi puluhan kali lipat dari kecepatan sebelumnya. Banyak anak-anak yang datang bersamanya berhenti, tidak dapat maju, beberapa bahkan pingsan di tempat. Fang Yuan berkonsentrasi dan melangkah maju hingga mencapai batu raksasa, lalu perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di permukaan batu. Ledakan, telinganya berdengung saat ia berhalusinasi. Garis-garis tipis berbintang itu tiba-tiba meluas menjadi jalan setapak yang ia lalui. Dan seluruh tubuh Fang Yuan bersemi dengan cahaya berbintang, menjadi bidak catur bintang, berhenti di jaring jalur berbintang ini. Papan catur astrolabe, Fang Yuan mengamati, keringat dingin memenuhi kepalanya. Ia berpikir lama sebelum melangkah ragu-ragu. Saat berikutnya, jiwanya terlempar keluar dari alam mimpi dan kembali ke tubuh fisiknya. Jiwanya terluka parah. Satu langkah yang salah dan semuanya gagal. Tubuh Fang Yuan bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Cedera pada jiwanya jauh lebih parah daripada Feng Jinhuang, hampir merenggut separuh nyawanya. Babak kedua alam mimpi jauh lebih berbahaya daripada babak pertama. Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut sebelum segera tenang. Tapi, aku sudah melewati babak pertama dan menerima banyak keuntungan. Pencapaian jalur kebijaksanaanku memang sudah mencapai tingkat master. Masih ada waktu, tidak perlu terburu-buru. Aku akan menggunakan keberanian untuk memulihkan diri terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menjelajah. Sementara Fang Yuan sedang menyembuhkan luka-lukanya, di seberangnya, terhalang oleh manifestasi eksternal alam mimpi, Feng Jinhuang baru saja selesai pulih, dia membuka matanya dan berdiri, berniat untuk mencoba lagi. Mengapa alam mimpi menyusut lagi? Lagi pula, kali ini jauh lebih menyusut, hampir sepertiga. Feng Jinhuang menatap dengan mata terbuka lebar. Fang Yuan telah melewati babak pertama dan menerima keuntungan besar, sehingga babak pertama manifestasi eksternal alam mimpi telah menghilang. Bagian alam mimpi ini telah berubah menjadi makanan bagi Fang Yuan. Mungkinkah orang lain telah berhasil menjelajahi alam mimpi? Feng Jinhuang memikirkan hal ini sebelum tertawa kecil pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Ibu menggunakan bantuan sekte dan telah menyimpulkan bahwa aku memiliki satu-satunya gu abadi jalur mimpi di benua tengah. Tampaknya alam mimpi ini benar-benar istimewa, alam mimpi ini akan menyusut secara bertahap seiring waktu. Aku harus bergegas. Feng Jinhuang menyipitkan matanya saat dia mengaktifkan gu abadi sayap mimpi. Sayap mimpinya mengepak, membawa jiwanya ke alam mimpi. Saat dia masuk, Feng Jinhuang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini jelas merupakan lapisan alam mimpi yang lebih dalam, ini hebat, akhirnya aku tidak harus menghadapi rumput simpul angin terkutuk itu. Saat ini, Feng Jinhuang melompat kegirangan di alam mimpi. Namun, setelah beberapa saat,
Feng Jinhuang kembali, benar-benar kalah. Jiwanya yang terluka kembali ke tubuhnya, wajahnya sangat pucat. Tidak ada lagi rumput simpul angin, tetapi sekarang ada papan catur astrolabe yang bahkan lebih rumit ini. Dia dengan getir menatap alam mimpi di depannya ini. Manifestasi eksternal melepaskan semua jenis warna, cantik dan misterius. Keluhan dan kemarahan memenuhi dirinya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Feng Jinhuang telah memperoleh banyak manfaat dari alam mimpi sebelumnya, dan dengan sayap mimpi immortal Gu di tangannya, ia mendapat pemikiran bahwa alam mimpi biasa saja memiliki pandangan rendah terhadap rintangan di dalamnya. Selama hidupnya, ia tidak pernah gagal separah ini. Ia telah menghabiskan beberapa hari terakhir menghadapi alam mimpi ini, ia telah menerima segala macam cedera puluhan kali, tetapi tidak memperoleh keuntungan sekecil apapun. Star Constellation Immortal Venerable, aku akan mengingatmu. Feng Jinhuang menggertakkan giginya, matanya berputar ke belakang dan ia pingsan, ia akhirnya tidak dapat menahan luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat, hari terakhir perjanjian telah tiba. Semua Gu Master yang telah memasuki dunia pecahan keluar dan kembali ke sisi Gu Immortal Sekte masing-masing, melaporkan temuan mereka. Segera, semua tatapan para Immortal tertuju pada Fang Yuan dan He Feng Yang. Dalam kontes ini, Immortal Krensek tanpa diragukan lagi memonopoli keunggulan, tidak hanya memakan daging, mereka bahkan tidak menyisakan sup untuk orang lain. Dalam situasi seperti itu, Fang Yuan tentu saja tidak ingin tinggal lama. Dia menyelesaikan penyerahan kepada He Feng yang di tempat, dan meninggalkan lembah ini sambil menjaga ikan naganya. Fang Yuan tetap diam tentang keuntungannya, dia sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah pemenang terbesar dalam kontes ini.